kita bakal mulai ibadah hari ini. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita bakal berdoa terlebih dahulu. Duduk yang rapi dan lipat tangannya ya. Mari kita mulai berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Buat pagi yang cerah ini kami akan memulai ibadah kami. Tuhan yang tutup bungkus dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat beribadah teman-teman dan God bless you. Dadah. Shalom adik-adik, kembali lagi di ibadah sekolah minggu online bersama King Generation. Bersama kakak cantik, siapa namanya kak? Kak Tiwi Dan Kak Novita. Yes. Nah, sebelum itu, siapa di sini udah mandi? Saya. Siapa udah berpakaian yang rapi? Saya. Siapa yang siap memuji nama Tuhan? Saya. Oke, Kak Novita mau tanya satu lagi. Siapa di sini Laskar Kristus? Saya. Yang paling kencang, siapa Laskar Kristus? Saya. Dengan loncatannya, siapa Laskar Kristus? Saya. Kita mau nyanyi Laskar Kristus, bisa ikutin gerakan Kakak Novita dan Kak Tiwi ya. Music. Boleh tepuk tangan. Kalian gerakin badannya ke kiri dan ke kanan ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap gerak, yes. Saya Laskar Kristus. Siap gerak, yes. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kita Kristus. nyanyikan lagu ini dari awal. Saya bukan pasukan berjalan, Pasukan berkuda. pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Katakan saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap gerak, yes. Saya Laskar Kristus. Siap gerak, yes. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Katakan sekali lagi, Kristus. tapi Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi katakan Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Yeay. Yeay. Tuhan kita. Yeay, aku luar biasa. Yes. Aku luar biasa. Kita mau nyanyi lagu Yesusku luar biasa. Karena kita luar biasa, karena ada Tuhan yang menciptakan kita luar biasa. Amin. Yes, kita mau nyanyi lagu Yesusku luar biasa. Yes, Yesus kita luar biasa. Yeay. Mana senyuman yang terbaik buat Tuhan? Ih, cakep. Semuanya luar biasa. Hei, tepuk tangan buat Tuhan. Kita nyanyi. Yesusku luar biasa. Lihatlah tubuhku dicipta amat sempurna. Otakku berpikir hasilkan sebuah karya. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Pendiam periang semua kan dipakainya, asal kau berikan hatimu hanya bagi Dia. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa,
kita bisa mengerjakan pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika karena Tuhan. Yes. Lihatlah tubuhku dicipta amat sempurna. Otakku berpikir hasilkan sebuah karya. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Pendiam periang semua kan dipakainya, asal kau berikan hatimu hanya bagi Dia. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Yeay, kita bisa mengerjakan tugas sekolah, tugas di rumah. Semua bisa bersama siapa Kak? Tuhan. Bersama Tuhan Yesus. Yesusku yang luar biasa. Yeay. Yes, mana nih Laskar Kristus, kita mau menyembah Tuhan lagi. Nyanyinya lagu apa Kak Novita? Tentang sesuatu yang big, small, short, and tall, tapi semuanya dicintai Tuhan. Yeah, kita mau nyanyi Big or Small. Oke, Kakak. Bersama Tuhan aku bisa. Yes, kita bisa bersama Tuhan. Yeay, kita tepuk tangan dengan kekuatan yang luar biasa untuk menyembah Tuhan. Big or small, big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga, bekerja berkarya, bekerja berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay, kita sembah Tuhan. Big or small, yeay. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga, bekerja berkarya, karya-karya kita untuk tugas sekolah, untuk kemuliaan Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Suaranya ye sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa.
Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay! Beri kemuliaan buat Tuhan. Bersama Tuhan kita bisa. Oke, karena kita mau memuji Tuhan kembali, tapi sebelum kita memuji Tuhan, kita mau doa persembahan. Buat adik-adik yang di rumah, jangan lupa untuk persembahannya titip ke orang tua ya. Kita tutup matanya, lipat tangan, kita doa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat berkat-Mu. Engkau yang memberkati Tuhan persembahan kami, supaya persembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Dan kami juga berdoa memberkati apapun yang dikerjakan, orang tua kami, keluarga kami berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan persembahan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Nah, tadi udah pada nari-nari, udah pada menyembah Tuhan, keren banget. Nah, sekarang saatnya kita mau Mendengarkan firman Tuhan. kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk yang manis. Oke. Sampai kita mau sembah Tuhan, kita mau menaikkan ucapan syukur kita. Kita mau datang sama Raja di atas segala raja, Bapa yang kita kasihi. Amin. Kita mau sembah Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan. Kami mau datang sama Tuhan. Yes. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita nyanyikan sekali lagi, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Kita angkat kedua tangan kita sambil katakan, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi kita katakan, pagi hari, pagi hari, setiap waktu kami Tuhan, kami mau menaikkan ucapan syukur kami. Mau di sekolah ataupun di rumah kami, di kamar, kami mau menyembah Tuhan. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu.
kebaikan Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih buat orang tua kami. Terima kasih buat rumah kami, makanan dan minuman kami Tuhan. Terima kasih. Engkau Allah yang luar Terima kasih Tuhan. Kita mau katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Kita mau menyembah Tuhan di setiap waktu kami. Yes, katakan pagi hari, siang hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi di Firman Tuhan. Firman Tuhan. Waktunya Firman Tuhan. Waktunya Firman Tuhan dengan Bang Ronald. Dan Bang Topper. Oke, sebelum kita mau belajar Firman Tuhan ya Bang ya. Sebelum kita dengar Firman Tuhan, kita ngapain dulu nih Bang? Kita berdoa dulu dong. Kita berdoa dulu. Yuk adik-adik, semua lipat tangan, tutup mata, duduk yang manis, tidak ada yang lari-lari. Kita mau dengerin Firman Tuhan. Kita mau menghormatin kalau hari ini Tuhan Yesus hadir loh di Betul tengah sekali. adik-adik. Nah kita mau menghormati kehadiran Tuhan Yesus. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk penyertaan, perlindungan, penjagaan Tuhan buat kami semua Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Kiranya Tuhan disenangkan oleh setiap pujian dan penyembahan kami. Kami memuji dan menyembah-Mu dengan penuh semangat Tuhan. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang tolong kami, berikan kami hikmat supaya kami bisa mengerti atas firman yang akan kami dengar hari ini Tuhan. Dan kami semua boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami semua sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan, Amin. Yeay. Wah, tema minggu ini apa nih Bang? Kita belajar firman tema Tuhan. minggu ini, Jehovah Ori. Ori kayak nama makanan Bang? Oh, Enggak ya? bukan dong Bang. Oh, bukan ya, bukan. Jehovah Ori itu maksudnya, artinya adalah Apa itu Bang? Allah adalah terangku. Allah adalah terangku. Terang kayak tempat ini ya Bang ya? Betul sekali, terang Terang ya? sekali. Makanya Terang. kita kelihatan. Oh iya, kalau gelap? Tentunya kita tidak akan kelihatan dong. Wah, Allah ada terangku nih maksudnya apa ya Bang ya? Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita baca dulu satu ayat firman Tuhan di Boleh. Mazmur 27 ayat yang pertama. Oke, sebelum kita baca adik-adik, udah siapin Alkitabnya belum? Ayo, Kalau ayo. belum, ayo kita siapin Alkitab kita. Terus buka di Mazmur 27 ayat ayat 1. 1. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, kita bilang sama-sama hore. Hore! Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Wow, dari Daud, Tuhan adalah benteng hidupku. Tuhan adalah terangku. Terang, wow. Kepada Apa nih, siapakah aku harus takut? Daud bertanya, dan kepada siapakah aku harus gemetar? Wow. Pada siapa Bang? Pada Abang siapa? pernah takut gak Bang? Tentunya pernah sih Bang. Takut kenapa tuh Bang? Waktu kecil itu Bang, kalau tiap ke tempat gelap tuh Bang Topper
takut sendiri gitu ya. Kalau mau misalnya nih adik-adik ke kamar mandi, pokoknya lampunya harus nyala. Atau enggak paling enggak ditemenin. Itu waktu kecil tuh, wah Bang Topper takut di tempat gelap. Wah itu sih Bang. Jadi kalau Bang Ronald nih, Bang Ronald apa nih jadi Kalau ketakutan? saya juga pernah Bang mengalami ketakutan. Apa itu Bang? Saya waktu kecil tuh sering takut dimarahin papa sama mama. Wah kenapa Bang? Ini bukan untuk dicontoh ya adik-adik. Hmm. Abang dulu belum hidup dalam terang. Jadi abang agak sering nih bohong sama mama sama papa. Bohong? Wah siapa nih yang sudah pernah bohong sama mama papa nih? Ayo. Kalau Bang Ronald itu bohongnya gimana Bang? Jadi waktu dulu SD itu Bang. Oh. Kan teman-teman saya ada yang punya main game, PS, video game gitu di rumahnya. Oh, tahu. Jadi kadang saya pergi bilangnya mau belajar, Oh, mau ulangan, mau belajar bersama. tahu-taunya. Padahal main PS, Main main PS. video game. Wah, jadi bilang sama mama papa sih belajar ya. Betul. Tapi ternyata Main main game. PS. Nah siapa nih adik-adik yang di tempat ini yang seperti itu. Tapi Bang Topper, Bang Ronald percaya adik-adik di tempat ini tidak ada yang seperti itu. Betul. Abang percaya adik-adik semua ini anak-anak terang yang sudah mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Anak-anak terang ya Bang ya. Wow, kayak gimana nih Bang anak-anak terang maksudnya? Jadi seperti firman Tuhan yang tadi kita baca. Daud Daud berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Pada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Waktu Daud, seperti lagu yang tadi kita naikin Bang, Laskar Kristus. Oh kayak gimana tuh Bang lagunya? Dia itu Laskar Kristus. Saya bukan. Pasukan berjalan, Woi. pasukan berkuda, Woi. pasukan menembak. Menembak. Nah, Tapi saya adalah Laskar Kristus. wah. Laskar Kristus orang yang hidup oleh karena terang Tuhan. Dikatakan di ayat firman Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Wah. Firman Tuhanlah yang membuat terang jalan kita, yang membuat kita tahu kemana kita harus melangkah, apa yang akan kita lakukan. Coba Bang Topper bayangkan, kalau ruangan ini gelap, ruangan ini gelap, lampunya mati semua. Coba. Bang Topper tahu nggak caranya untuk keluar dari ruangan ini? Yang pastinya sih Bang kalau gelap ya, nggak ada terang, nggak ada lampu, pastinya susah buat jalan. Betul sekali Bang, saya juga merasakan hal yang sama. Saat kita dalam kegelapan, kita tidak tahu kemana harus melangkah. Kita akan merasa takut. Takut ya Bang ya? Takut Wow. jatuh karena tidak tahu tujuan. Tidak tahu tujuan. Kalau begitu gimana nih Bang untuk kita tahu tujuan kita, untuk kita nggak takut gimana nih Bang? Caranya, nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita baca dulu satu firman Tuhan lagi. Boleh, dari mana Bang? 1 Tesalonika 5 ayat yang kelima. 1 Tesalonika 5 ayat yang Kelima. kelima. Yuk kita buka sama-sama, kita baca lagi ya. Oke, 1, 2, 3. karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Wah, Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. wow, karena kita adalah anak-anak Terang. terang. Firman Tuhan yang bilang adik-adik. Wow, Kamu semua, adik-adik semua adalah anak-anak terang. sebentar Bang. Ini terang sama gelap bukan soal warna kulit ya Bang ya? Bukan dong. Bukan yang warna kulitnya gelap disebut anak gelap. Bukan ya Bang ya? Bukan. Yang warna kulitnya terang kayak Bang Topper dibilang terang, yang gelap kayak saya dibilang gelap. Bukan dong. Bukan. Maksudnya gimana nih Bang? Maksudnya nih Bang? Ini anak terang adalah anak yang hidup dalam firman Tuhan. Anak yang hidup oleh karena firman Tuhan. Wow. Abang tahu, yang abang percaya saat kita hidup dalam firman Tuhan, kita akan memiliki terang Tuhan. Dan orang-orang pun akan melihat kita berbeda. Wow. Karena ada terang Tuhan di hidup kita. Wow. Bang Topper punya
contohnya nih. Iya nih. Coba. Bang Nih Abang Topper bawa apa nih Bang? Wah, enyeng. Wah, Bang Topper bawa sebuah kain panjang. Warnanya warna Hitam. hitam. Dari Gelap sekali Bang. atas ke bawah warna hitam. Cuma satu warna ya adik-adiknya, warnanya warna hitam. Wah, kalau di misalnya ruangan ini lampunya dimatiin, kayaknya nggak kelihatan ya Bang ya. Nggak kelihatan Bang, nggak akan Iya, kelihatan Bang. Karena warnanya warna hitam. Ini kita ibaratin nih adik-adik seperti kita nih, kita hidup di luar Tuhan. Wah, Kita gelap begitu Bang ya? gelap, hanya satu warna gitu ya, hanya ya warna hitam. Karena kita dibilangnya kita hidupnya di luar Tuhan. Berarti hidup dalam kegelapan hanya ada satu yang bisa dilihat. Gelap. Gelap. Betul. Hidup di luar Tuhan itu gelap. Nanti Bang Ronald, Bang Topper kasih tahu nih caranya untuk hidup di dalam Nah, terang Tuhan. kalau kita hidup dalam terang Tuhan, kita akan jadi seperti apa Bang Topper? Kita akan jadi seperti ini. Ini kayaknya gelap. Tapi ketika kita hidup dalam firman Tuhan, wah, kayaknya Wah. jadi terang, jadi berwarna-warna ya. Lebih indah dilihat ya Bang? Lebih indah dilihat. Ada warna apa aja nih Bang? Ada putih, merah, kuning, biru, dan nila itu ya kalau nggak salah warnanya ya. Jadi berwarna, tidak hanya satu warna. Jadi terlihat lebih terang. Terlihat lebih indah dan terlihat warna kita. Terlihat kebaikan kita, Wah. terlihat kita anak yang pintar, Wah. terlihat kita anak yang turut sama orang tua, Wah. terlihat kita anak yang rajin. Wah, Wah. kelihatan sifat-sifat baik kita. Wah, jadi lebih berwarna ya Bang Betul ya? sekali Bang. Wah, kalau gitu gimana nih Bang caranya supaya hidup kita berwarna, kelihatan semua yang baik nih? Ingat firman Tuhan tadi. Karena kamu adalah anak-anak terang. Jadi caranya baca firman Tuhan. Caranya ada lagi yang lain Bang? Selanjutnya adalah baca firman Tuhan. Ada lagi nggak Bang? Ada lagi. Apa itu Bang? Setelah itu baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan, baca firman Tuhan, Baca firman Tuhan. Jadi caranya cuma Baca satu. firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Tuhan. Wow, ketika kita baca firman Tuhan, hidup kita jadi Terang. Kita akan ada dalam terang Tuhan. Wow, siapa nih adik-adik nih yang mau hidupnya di dalam terang? Boleh komen ya, boleh komen di bawah ya. Boleh komen, wah abang aku hidupnya mau hidup di dalam terang Tuhan. Wah. Boleh komen juga. Yang dulu saya takut ini, tapi sekarang sudah tidak takut lagi. Karena apa Bang? Karena ada Tuhan Yesus dong. Ada Tuhan Yesus. Wah, Bang Topper, Bang Ronald mau tanya nih, siapa adik-adik di tempat ini yang sudah ada Tuhan Yesus dalam hati adik-adik? Wah. Ayo. Siapa nih adik-adik di rumah nih? Wah, ketika ada Tuhan Yesus di dalam hati adik-adik, di dalam hidup adik-adik, adik-adik bisa jadi anak-anak Terang. jadi berwarna. Jadi orang melihatnya, wah. Oke, bagaimana nih Bang? Penting ada Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Amin. Amin. Kita baca firman Tuhan, Wah. kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus, Wah. kita melakukan firman Tuhan. Wah. Sama seperti Daud. Kita mengenal Daud sebagai orang muda yang takut akan Tuhan. Betul kan Bang? Betul. Sama nih kayak adik-adik masih muda ya. Betul sekali. Wah, itu berarti adik-adik hidup kita bisa contoh dari Daud. Daud sejak masih muda. Iya, bahkan dikatakan sejak pipinya masih merah ya Bang ya. Betul sekali. Masih kemerahan, masih sangat muda tapi hidupnya sudah takut akan Tuhan. Sudah hidup di dalam Tuhan. Makanya Tuhan berkati ya Bang ya. Betul sekali. Jadi selain kita hidup di dalam Tuhan, hidup kita berwarna, terus hidup kita diberkati ya Bang? Diberkati pastinya seperti Daud. Daud pun dari kecil dia hidup dalam terang Tuhan. Maka abang yakin, Bang Ronald dan Bang Topper yakin
adik-adik semua di rumah juga, yang masih kecil-kecil juga, bisa kayak Daud, sudah hidup Pasti dalam bisa. terang sejak masa muda. Pasti bisa. Karena ada Tuhan Yesus yang beserta kita, yang menolong kita untuk hidup di dalam Terang. Lewat apa tadi Bang? Lewat Baca firman Tuhan. firman Tuhan. Jadi Alkitabnya jangan cuma dibuka seminggu sekali. Betul adik-adik ya. sekali. Tapi Setiap hari. supaya kita tahu akan firman Tuhan. Oke. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Wah, Ada siang tuh dan ayatnya. malam. Baik, nah sekarang adik-adik, kalau adik-adik sudah tahu nih, Jehovah Ori. Apa itu Bang? Allah adalah terangku. Allah adalah terangku. Jehovah Ori, Allah adalah terangku. Nah, hanya Yesus satu-satunya terang kita ya Bang ya. Betul sekali Bang. Yang menerangi langkah kita, langkah adik-adik semua. Pastinya ketika kita mengundang Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, wah setiap langkah kita Tuhan katakan tidak gelap. Betul. Karena kita adalah anak-anak terang. Betul sekali. Wah luar biasa ya Bang ya. Adik-adik mau nggak nih yang menjadi anak-anak terang di tempat ini? Ayo siapa yang mau jadi anak-anak terang? Wah, Ayo di ada keluarga, di rumah. di sekolah ya Bang ya. Betul. Di mana lagi Bang? Di mana lagi? Di mana lagi? Di sekitar lingkungan rumah. Wah jadi anak-anak yang terang. Anak-anak yang memberkati banyak orang. Baik, baik. Nah, kalau adik-adik tahu nih bahwa Jehovah Ori, Tuhan Allah adalah terangku. Terangku. Berarti hanya satu-satunya yang membuat kita bisa hidup di dalam terang, yaitu Tuhan Yesus. saja. Hanya Tuhan Yesus, nggak ada yang lain ya Bang ya. Betul sekali, tidak ada yang lain. Iya, bahkan mungkin papa mama bisa menasihati kita ya Bang ya. Mungkin kakak sekolah minggu bisa menasihati kita. Tapi satu pribadi yang bisa membuat kita untuk selalu hidup di dalam terang, yaitu Tuhan Yesus. Hari ini adik-adik, kalau adik-adik belum menempatkan Tuhan Yesus dalam hati adik-adik masih marah-marah sama papa mama, Masih suka bohong. masih suka mencuri. Waduh. Iya, masih suka apalagi nih? Malas belajar, berkata-kata kasar. Waduh. Masih suka mukul-mukul. Wah, kalau adik-adik masih seperti itu, nah Bang Topper sama Bang Ronald mau ajak adik-adik nih untuk ayo kita mengundang Tuhan Yesus dalam hati adik-adik. kita dan hidup kita. Dan hidup kita menjadi terang. Tuhan pasti ubahkan. Wow, Amin. kita jadi berwarna. Kalau tadi kainnya gelap, kita suka kita mencuri, kita berbohong, kita berkata kasar, gelap gitu ya. Tapi ketika kita berwarna seperti ini, wah, orang lain, papa mama pasti senang. Betul sekali Bang. Siapa lagi ya? Guru juga senang ya Bang ya? Pasti Bang, semua orang pasti akan senang dengan hidup kita. Dan terlebih Saat lagi, kita hidup dalam terang dan Tuhan. terlebih lagi siapa Bang yang senang? Yang paling senang tentu yang terutama adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus senang. Wah, saat ini Bang Topar, Bang Ronald mau ajak adik-adik, kalau adik-adik masih masih suka marah-marah, masih suka berkata kasar, bertindak yang tidak baik, yuk undang Tuhan Yesus dalam kehidupan adik-adik. Betul sekali. Hanya Tuhan Yesus adalah terang kita adik-adik, gak ada yang lain. Nah kalau adik-adik mau hidup adik-adik menjadi terang, adik-adik berdoa dengan Bang Topar dan Bang Ronald. Kita berdoa ya adik-adik ya. Ayo Bang. Bang Topar katakan bahwa hanya Tuhan Yesus yang membuat kehidupan adik-adik jadi berwarna. Gak ada yang lain. Ketika adik-adik mengundang Tuhan Yesus dalam kehidupan adik-adik, adik-adik percaya dalam hati adik-adik bahwa Tuhan Yesus itu terang adik-adik, Tuhan Yesus yang menyelamatkan adik-adik, Tuhan Yesus yang sudah berkorban di atas kayu salib ya. Betul. Bang Ronald ya, kayak apa? Paskah Tuhan Yesus sudah
berkorban di atas kayu salib untuk menebus setiap kita, setiap kesalahan kita. Adik-adik melakukan kesalahan pastinya tentu merasa bersalah. Tapi di hadapan Tuhan Yesus bisa ubahkan itu semua. Betul sekali Bang. Cuma satu cara, yaitu mengundang Tuhan Yesus dalam kehidupan adik-adik. Wah, kalau adik-adik mau mengundang Tuhan Yesus dalam kehidupan adik-adik, kita berdoa. Mari kita berdoa. Adik-adik bisa ikuti doa Bang Topar. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mau katakan bahwa Tuhan Yesus adalah terangku. Tuhan Yesus adalah gembalaku. Kami berdoa Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus yang membuat hidup kami menjadi berwarna, tidak gelap. Hari ini aku mau mengundang Tuhan Yesus ada dalam hatiku, ada dalam hidupku, menjadi Tuhan dan juru selamatku. Aku percaya Tuhan. Dan aku mau hidup dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa. Kami berdoa Tuhan, Bang Topar, Bang Ronald berdoa Tuhan untuk adik-adik di tempat ini. Kalau firman Tuhan hari ini, Jehovah Ori, Tuhanlah terangku. Kami berdoa Tuhan, kami percaya bahwa hanya di dalam Tuhan hidup kami menjadi terang, hidup kami berdampak, hidup kami berwarna. Kami berdoa, pimpin kami Tuhan, pimpin adik-adik kami di tempat ini, pimpin setiap adik-adik, baik yang ada di rumah, baik yang menonton melalui YouTube Tuhan. Kami berdoa tuntun mereka Tuhan, untuk mereka selalu hidup dalam terangnya Tuhan, untuk mereka hidup di dalam firman-Nya Tuhan, di dalam firman-Nya Tuhan, baca firman Tuhan, saat teduh, belajar firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika mereka hidup dalam firman Tuhan, hidup mereka berwarna. Mereka tidak lagi gelap, tetapi menjadi terangnya Tuhan. Di keluarga mereka, di sekolah mereka, di lingkungan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan, hidup kami berharga di hadapan Tuhan. Hidup kami luar biasa di hadapan Tuhan. Karena kami adalah biji matanya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami boleh belajar satu hal yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kita semua katakan amin. Amin. Oke, firman Tuhan sudah selesai dinyatakan. Ingat, Tuhan adalah terang kita. Amin, Tuhan adalah terang kita. Selamat hari Minggu. Shalom. Tuhan memberkati. Hafalan minggu ini adalah Mazmur 27 ayat 1. Sekali lagi, di Mazmur 27 ayat 1. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Kepada siapa aku harus gemetar? Sekali lagi ya adik-adik, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Kepada siapa aku harus gemetar? Sekian adik-adik, jangan lupa ya, ayat hafalan minggu ini harus dihafal. Tuhan memberkati. Yang lebih luar biasa lagi suaranya. Halo. Jumpa lagi dengan Aktivitas minggu ini. Yeay. Dengan Keisha dan Kati. Kali ini, minggu ini kita mau membuat apa Keisha? kita akan bikin eksperimen yang menakjubkan, seru,
Dan pasti kalian belum pernah coba nih. Wow, menakjubkan tuh ya. Wow. Oke, kita langsung mulai aja dan perlengkapannya ada apa aja nih? Nah, perlengkapan pertama ada pewarna makanan. Bisa pakai warna hijau, kuning, biru. Tapi hari ini Keisha dan Katiwi bakal bikin warna merah. Merah. Terus yang kedua ada sendok. Bisa pakai yang plastik ataupun yang besi. Yes, sendok. Terus yang ketiga ada air putih atau air bening. Yang keempat, Dan di dalam wadahnya adalah gelas. ya ada gelas. Lanjut terus. Lanjut, yang keempat ada piring. Piring. Terus yang kelima ada Lilin. lilin. Yang sudah dipotong disesuaikan dengan ukuran apa Kak? Ukuran gelasnya. Oke. Lanjut, apalagi perlengkapannya satu lagi? Terus yang terakhir ada korek api. Nah karena ini ada korek api, jadi kalau yang Batita harus Pakai pendampingan orang tua. Oke, nggak sabaran lagi kita langsung aja untuk membuat eksperimennya. Nah, langkah pertamanya itu adalah ambil lilinnya, terus ditaruh di atas piring kayak gini. Langkah kedua, kita taruh api di atas lilinnya kayak gini. Oke, apinya sudah nyala. Dan langkah ketiga, kita ambil air putih yang ada di gelas plastik ini, kita campuri dengan pewarna makanan. Tolong Kak Tiwi bisa dibantu. Mungkin bisa 2 tetes atau sampai 3 tetes. 2, 3, ya udah 3. Kita aduk ya biar rata. Oke, sudah. Jadinya begini. Terus selanjutnya kita akan taruh air yang sudah dikasih pewarna makanan ke atas piring. Dengan pelan-pelan ya. Wow, jadi berwarna merah. Oke. Dan selanjutnya kita ambil gas kaca yang tinggi ini. Terus kita tunggu dulu sampai 20 detik. 20 detik. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke. Apa yang akan terjadi? Wah, jadi mati lampu. Mati lilinnya. Terus itu air yang dikasih pewarna makanannya jadi Naik. Oh, begitu. Nah, buat adik-adik di rumah, ada yang berhasil nggak? Saya yang berhasil? Yuk, tulis komen di YouTube-nya. Siapa yang berhasil di rumah? Apakah lampu lilinnya mati sama air yang pewarnanya naik ke atas gelasnya? Oke, jadi kira-kira ini maksudnya seperti apa, Ke? Jadi lilin tadi yang dinyalakan itu dilambangkan kita yang menjadi anak terang. Kalau anak terang itu menjadi berkat dimanapun berada. Misalnya kalau di rumah, ngapain kakek? Gak usilin kakak atau adiknya. Nggak ngusilin, terus Bantu orang tua. lalu? Lalu mengerjakan tugas sekolah. Weh, keren. Kita mau menjadi anak terang. Tapi nih, ketika kita masuk ke dalam gelas dan air yang warna merah itu adalah tawaran-tawaran yang dari luar. Misal kalau teman-temannya bilang, nggak apa-apa lah nyontek toh juga kelasnya online. Nggak ada yang tahu guru-gurunya. Jangan ya. Jangan dong, gak boleh itu. Nggak boleh. Nah, siapa yang mau jadi anak terang? Saya. Siapa yang mau jadi anak berkat? Saya. Yes, kita mau jadi anak terang, anak berkat dimanapun kita berada. Jadi kita menjadi terang, lampu ini, lilin ini menjadi terang dimanapun kita berada. Oke,
Oke. Karena Jehovah Hori adalah Tuhan terang dan kita menjadi anak-anak terang. Aku anak terang dan kita semua jadi anak terang. Ya dong, pasti. Oke, sampai jumpa aktivitas di minggu depan. Bye-bye, Tuhan Yesus Bye-bye. memberkati. Dadah. Waktunya kita kuis. Adik-adik masih semangat kan untuk ikut kuis? Masih dong. Karena jangan lupa ada hadiah yang menanti adik-adik di akhir periode kuis nanti. Kuis ini 4 bulan ya. Di akhir periode jangan lupa ada hadiah untuk yang memperoleh nilai paling banyak dan paling rajin menjawab tentunya. Oke, abang ingatkan lagi cara menjawabnya adalah dengan mengetik wilayah, nama adik-adik, dan jawabannya. Oke, adik-adik boleh pakai akun YouTube siapapun, tapi namanya nama adik-adik. Contohnya, Timur 2, Cika, baru jawaban. Oke, jangan salah, harus wilayah dulu, baru nama. Supaya nanti abang-abang dan kakak-kakak mudah merekapnya dan nilai adik-adik tidak ada yang keselip. Oke, siap? Kita menuju pertanyaan yang pertama. Siap. Ayo, ketik dulu wilayah dan namanya. Pertanyaannya. Tidak ada tulisan dong. Pura-pura membaca. Oke, siap. Apa tema dari sekolah minggu hari ini? Ayo, apa temanya? Cepetan jawab. 5, 4, 3, 2, dan 1. Selesai. Oke, stop. Tidak ada yang menjawab lagi. Karena kalau masih menjawab, kejauhan. Kita cari yang paling cepat. Oke, jawaban yang betul adalah apa? Jehovah Ori. Dan untuk Jehovah Ori ini, berapa nilai yang adik-adik dapatkan? Kita lihat spin di sebelah sini. Putar dong spinnya. Berputar dengan cepat. Dia melambat dan hop. Oke. Adik-adik semua, wow, pertanyaan yang pertama nilainya sangat super, 225 poin. Tepuk tangan untuk adik-adik yang berhasil menjawab dengan baik. Nilai yang sangat besar yang bisa meningkatkan peringkat adik-adik nih dalam klasmen kuis ini. Siap, pertanyaan yang kedua. Ayo, ketik lagi wilayah dan namanya. Siap-siap untuk jawabannya. Dan pertanyaannya adalah, baca dulu dong. Tapi tidak ada tulisan. Di mana ayat hafalan dari sekolah minggu hari ini? Ayo, di mana ayat hafalannya tadi? Masa sudah lupa? Tentu tidak dong. Tidak ada yang lupa. Oke, 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Di mana ayat hafalannya? Ayo, di mana? Abang tentu tidak lupa dong, Mazmur 27 ayat yang pertama. Oke, untuk jawaban yang kedua ini, berapa nilai yang adik-adik dapatkan? Kita lihat spin di sebelah sini, berputar spinnya. Berputar dan wah. Selamat adik-adik mendapatkan nilai 200 poin. Wow, masih besar. Adik-adik yang jawab di minggu ini dapat poin yang banyak. Mantap. Oke, siap-siap. Pertanyaan yang ketiga. Apa tadi pertanyaannya? Oh, pertanyaan yang ketiga. Oke, siap-siap. Jangan lupa ketik dulu nama wilayah dan nama adik-adik. Waktu tadi firman Tuhan, Bang Topper memegang sesuatu. Ada kain, betul? Kainnya warna hitam awalnya. Waktu berubah warna, ada beberapa warna dari kainnya. Betul? Sebutkan 2 warna saja dari kain yang tadi Bang Topper pegang. Sebutkan 2 warna saja dari kain yang tadi Abang Topper pegang. Ayo, ingat-ingat ada warna apa saja tadi? Warnanya sangat indah-indah, warnanya sangat terang. Oke, 5, 4, 3,
2, dan 1. Selesai. Warnanya ada apa? Ada warna apa saja? Tuh, saya lihat dulu. Tidak ada tulisan dong. Ada warna putih, ada warna merah, ada warna kuning, ada warna biru, dan ada warna peach. Oke, dari 5 warna itu adik-adik tadi cukup menjawab 2. Oke, yang sudah menjawab dengan betul, kita lihat berapa nilai dari adik-adik. Spin di sini, kita putar spinnya, berputar. Berputar, melambat dia dan sedikit lagi akan didapatkan nilainya adalah 225 poin lagi. Wow, luar biasa. Selamat buat adik-adik yang berhasil menjawab setiap pertanyaan kuis dari pertanyaan pertama sampai pertanyaan ketiga. Nilai di minggu ini nilai-nilai yang sangat besar yang akan sangat berpengaruh kepada peringkat kuis adik-adik di rumah. Oke, sekian kuis hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.